warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dina Kusumawardhani. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini sejak tahun 2014. Dalam rangkaian Tridharma Perguruan Tinggi, saya wajib menjunjung tinggi Tridharma tersebut dengan mengategorikan dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang selaras dengan bidang keahlian saya adalah mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana pada pendidikan ini saya berusaha menjelaskan kepada mahasiswa saya tentang bagaimana anak menjadi berkebutuhan khusus didasari pada awal dasar pendidikan. Sebelum perkuliahan dimulai, saya telah menyiapkan beberapa rangkaian yang dipersiapkan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Salah satunya adalah mengenai persiapan penyampaian RPS yang berbasis OBE, Outcome Based Education. Kemudian saya juga telah menyampaikan atau telah menyiapkan silabus atau outline perkuliahan yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Di dalam penyampaian ini saya akan menjabarkan pada pertemuan pendidikan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus terdapat dalam 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka, dibagi dalam 2 kategori, 8 kali pertemuan sebelum UTS dan 8 kali pertemuan setelah UTS. Adapun pada saat perkuliahan berlangsung dengan menggunakan metode tatap muka, kemudian dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan lingkungan kelas tentunya. Pada saat pembelajaran dimulai, saya akan menyampaikan kepada mahasiswa di awal adanya kontrak perkuliahan dan adanya tentang tata tertib yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh dosen pengampu serta mahasiswa itu sendiri. Di dalam perkuliahan ini, saya juga sudah menyampaikan kepada mahasiswa tentang runtutan mata kuliah atau runtutan materi-materi yang akan disampaikan. Di antaranya adalah tentang materi awal yang akan disampaikan mengenai mengapa anak tersebut menjadi berkebutuhan khusus, kemudian ditunjang dengan tinjauan lapangan. Mahasiswa akan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus ini di lapangan. Kemudian untuk penilaian sendiri disampaikan kepada mahasiswa bahwa penilaian ini dilakukan secara objektif. Artinya pada saat penilaian ini memang betul-betul telah berdampak atau telah disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Penilaian ini didasarkan pada 3 kategori, yaitu penilaian tugas mandiri, penilaian tugas kelompok, penilaian UTS, dan disertai didukung oleh penilaian UAS. Di akhir mata kuliah ini kami juga sudah membuat kesepakatan untuk adanya saran-saran yang diberikan kepada mahasiswa sebagai evaluasi atau monitoring di akhir perkuliahan. Pada video berikut tertera pembelajaran yang menampilkan kreativitas dan keaktifan mahasiswa di kelas. Kami sebagai dosen pengampu bertugas sebagai fasilitator, sedangkan mahasiswa terbimbing melengkapi keaktifan perkuliahan selama perkuliahan ini berlangsung. Demikian pengantar dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, teman-teman sudah belajar tentang pendidikan. Sekarang saya bertanya, ini adalah poin untuk teman-teman. Arti pendidikan itu apa? Saya bisa menjawab. Nggak harus dengan letterlock bahasa Google, yang kalian tahan saja. Pendidikan itu aksi. Menurut saya, pendidikan itu adalah sebuah ilmu yang terdapat dari belajar baik itu di rumah ataupun di suatu lembaga. Pendidikan ya, ilmu yang diperoleh dari Sebaiknya diperoleh dari belajar baik itu di rumah ataupun di suatu tempat. Yang lain? Boleh, silakan. Menurut saya, pendidikan itu suatu ilmu yang akan menjadi fondasi hidup kita. Nah,
bisa dari pengalaman, bisa dari orang lain, dan juga dari pengalaman lain. Yang lain satu lagi. Pendidikan itu ilmu yang didapat mulai dari masa muda sampai masa tua, terus yang bisa didapat juga dari pengalaman, bisa didapat juga mulai dari pengalaman, bukan cuma di kelas doang gitu, Bu. Bisa merangkum dari pendapat 3 orang tadi. Jadi pendidikan itu adalah sebuah ilmu yang diperoleh dari cara dan kita belajar, baik itu dari pengalaman orang lain maupun lembaga-lembaga yang non formal dan juga formal, yang kita tuh bisa belajar dari kita muda sampai tua, mungkin bisa sampai kita mati. Itu adalah pendapat untuk dari hukum pendidikan. Ada yang lain? Boleh. Pendidikan adalah ilmu yang kita dapat dari belajar di lembaga-lembaga atau di luar lembaga, dan kita bisa memberikan kepada orang lain juga, menyalurkan kepada orang lain juga, dan bermanfaat untuk orang lain. Lembaga nomor 20 tahun 2005. Kalau kita berbicara tentang undang-undang, ini kalimatnya nggak boleh potong-potong. Sekarang kita baca, kemudian saya coba artikan untuk teman-teman. Pendidikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, anak mulia, serta keterampilan yang merupakan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu kan secara literal gitu ya, atau secara bakunya seperti ini. Sekarang, kenapa teman-teman tuh harus diberikan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan? Artinya yang paham di situ artinya yang memahami alasan teman-teman dikuliahkan hingga detik ini di semester 3 adalah kamu dan orang tua kamu. Ada usaha sadar dari orang tua kamu. Ada tujuan yang ingin mereka capai dengan adanya kamu kuliah minimal S1. Ada teman-teman yang pada saat lahir dibantu dengan tanggal lahir. Ini namanya vakum. Hindari nanti pada saat teman-teman melahirkan menggunakan alat ini. Karena apa? Karena kalau dibantu, nanti kepala anak itu jadi lonjong. Karena kan kosong mendadak, kebakaran, gitu ya. Kekurangan oksigen, apa sih namanya, kesedap. Ada makanan alam lingkungan, kemudian anak ini telah ditangani, ya sudah. Jurusan pendidikan khusus atau PLB, dulunya itu PLB teman-teman, tapi karena kebijakan pemerintah, PLB itu berganti menjadi pendidikan khusus dengan istilahnya PAK. P besar, K, A yang kecil, K yang kecil. Dulu itu namanya adalah pendidikan luar biasa. Gak bisa kalau mau melahirkan orang, kondisi teman-teman harus sehat. Tidak ada darah tinggi, tidak ada juga darah tinggi, kosong mendadak, kebakaran, gitu ya. Kekurangan oksigen, apa sih namanya, kesedap. Ada makanan alam lingkungan, kemudian anak ini telah ditangani, ya sudah kekurangan oksigen, maka akhir menimbulkan kematian. Saya salah posisi. Harusnya kalau nggak ada anak saya nggak boleh membelakang. Maaf ya, saya. Nah, sini kesebel itu ada 3. Membaca, terus apa lagi teman-teman basic banget? Begitu. Jangan lihat terus kakinya. Ini belok. Iya kan belok ke sana, terus kamu kan menuju ke atas kan kamu naik ada 3 tangga yang di bawah selasar floor itu kamu naik dulu baru bisa ke atas. Naiknya berapa? Di depan ada tangga, 8 tangga ya? 1, 2,
Dia nggak suka netra. Nggak boleh kasih tahu. Ah, ini videonya tak kasih kan tahu? Oh enggak. Ada pertanyaan lagi. Hati-hati. Selain beberapa angka, di sini juga kami akan mengajarkan tentang anak tunanetra itu untuk meraba. Nah, ya, meraba. Jadi untuk merasakan tekstur lembut, kasar atau yang lainnya. Nah, cara penggunaannya itu seperti ini. Contohnya nih, Umaydah itu anak tunanetra. Pertama-tama kita latih dulu dia. Jadi untuk mengenali angka-angka tersebut. Nah, mulai dari itu kita suruh raba-raba, misalkan dari sini. Nah, kita kasih tahu kalau bentuknya seperti itu angka 1. Selanjutnya kita ke angka 2. Nah, kalau seperti itu kita kasih tahu kepada anak pola seperti itu tuh angka 2 loh. Nah, yang selanjutnya ketika kita sudah memberitahu tentang pola-pola angka, kita biarkan anak untuk bermain sendiri dengan indera perabaannya. Silakan. Pelan-pelan.